He's coming soon.
seperti yang ada padaku. Oh, Julah Yahweh kita, besarkan nama Yahweh, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama. Besarkan nama Yahweh, pujilah Dia. Anugerahnya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan
jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu bersama anugerah-Mu, takkan terhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu, Yahweh. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Kebaikan-Mu besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu, Yahweh. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Era kami fao ladon denu Yeshua Sakut malkut on vehadat rumah Haleluya usamegu esem Yeshua.
Baruata Yahweh Eloheinu melech haolam, Baruata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotai rabbanim. Yesimka Elohim ke Efraim wa ke Manasye Yishmael Elohim ke Sarah Rivka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak ini mereka menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Biar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang, seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sementara kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Ya, kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali datang di ibadah Sabat kita kali ini. Dan khusus hari ini ada hal yang sangat istimewa, karena hari ini kita live melalui di Pastori, Saudara. Karena memang untuk program dari Jawa Tengah, bahwa hari ini dan besok kita tidak keluar rumah. Artinya tidak keluar lingkungan dari rumah, Saudara. Jadi diajar untuk kita belajar taat dan tertib. Makanya kita hari ini live-nya dari Pastori, Saudara. Jadi tidak dari gereja atau dari gereja atau dari keilat. Nah, hari ini Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya menyampaikan daftar Elohim kita kali ini, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, waktu Bapak Yahweh itu pasti yang terbaik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa waktu Tuhan itu pasti sangat terbaik, Saudara? Yang pertama yang kita harus tahu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, di saat situasi seperti sekarang ini, banyak orang yang mencari Tuhan. Jadi situasi seperti ini, banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Mungkin diawali dari tahun 2020 yang lalu, Saudara. Begitu ada wabah, pandemi, ada masalah, ada pergumulan, banyak orang yang jadi korban. Terlebih baik bukan hanya secara kesehatan, Saudara, tetapi juga secara ekonomi. Mulai susah, sekarang banyak orang kembali merasa ketakutan dan datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama, di saat situasi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Kenapa, Saudara, kok mereka mencari Tuhan? Yang pertama, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu takut kena penyakit. Sehingga banyak orang yang, aduh, saya membutuhkan Tuhan. Jadi Saudara yang dikasih oleh Bapak, makanya banyak orang yang berkata bahwa darah Yeshua itu menjadikan kekebalan tubuh, imunnya menjadi kuat, menjadi vaksin yang ajaib, Saudara. Kenapa? Karena takut kena penyakit di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena semua yang dilakukan serba sulit. Kenapa, Saudara? Karena semua yang dilakukan serba sulit. Dampak dari pandemi, dampak dari penyakit, Saudara, semuanya serba susah. Contoh, Saudara, hari ini kita ibadah saja harus di rumah melalui live streaming. Makanya baik saudara-saudara yang di rumah, kita bisa ikutin kehilat yang dari sekitar tempat ini saja, yang biasa ikut ibadah bareng bersama, termasuk para pelayan Elohim yang harusnya bersama-sama masuk ke gereja, tidak bisa, Saudara. Ini salah satunya. Pasar sepi, jalanan sepi, toko tutup. Ini situasi seperti sekarang ini, sehingga semuanya menjadi sulit. Saudara, kenapa, Saudara? Yang kedua, yang dilakukan serba sulit, Saudara, takut
bencana di mana-mana terjadi. Saya barusan dapat informasi di Semarang banjir. Bahkan sampai stasiun Tawang terendam. Banyak, saya barusan dapat informasi. Takut bencana di mana-mana terjadi banjir. Tanah longsor, ada gempa, gunung meletus, dan banyak sekali saudara. Sehingga orang takut. Nah, kalau sudah takut, larinya baru Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa Yahweh, datang kepada Yeshua Masiah. Yang kedua, saudara, selanjutnya, selain serba sulit, untuk berpergian, liburan, semua dibatasi. Nah, khusus 2 hari ini di Jawa Tengah, tempat wisata tutup. Saudara tidak bisa kemana-mana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini memang sudah menjadi aturan, sehingga orang yang mungkin sudah pernah di rumah, sudah situasinya jenuh di rumah, mau keluar, mau cari hiburan pun sulit, nggak bisa. Sehingga sekali lagi banyak orang yang mencari Tuhan dalam situasi sekarang seperti ini, saudara. Yang kedua, kenapa bisa seperti itu? Yang kedua adalah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang kedua, banyak orang yang berseru-seru memanggil Tuhan melalui ibadah, doa, dan lain-lain. Bukan hanya orang Nasrani, saudara. Semua orang, mulai pada setahun terakhir ini, semuanya berseru-seru kepada Tuhan. Terlebih kita sudah berseru-seru kepada Bapa Yahweh. Jadi mulai berserah, kita mulai mencari Tuhan. Apalagi saudara, di awal pandemi tahun lalu, yang paling banyak dibaca kira-kira kitab apa? Mazmur. Iya, Mazmur. Tehillim pasal berapa? 91, saudara. Ini paling banyak orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan seterusnya, saudara. Ya, orang yang hidup dalam tudung yang maha kuasa, dia akan terlindungi. Sehingga itu menjadi ayat-ayat yang favorit, ayat-ayat emas, ayat-ayat yang luar biasa yang mungkin orang jarang baca. Semua, bahkan di dunia Facebook atau WhatsApp atau apapun, pada ngirim ayatnya ini semua. Dan mulai banyak yang menafsirkan dan menerangkan. Nah, banyak orang yang berseru-seru memanggil Tuhan melalui ibadah, melalui doa, dan sebagainya, saudara. Banyak hal. Kita lihat ayatnya. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6, di situ dikatakan, saudara, ya, Yesaya 55 ayat 6. Dirsu Yahweh behimat o herauhu biyoto harof. Yang artinya, carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Panggillah dia selagi dia dekat. Saudara, nah ini ada satu ayat yang sangat favorit, luar biasa bagi saya, saudara. Khususnya saya. Di situ dikatakan, carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui, dan panggillah dia selagi dia dekat. Satu ayat ini mengandung makna rohani yang luar biasa, mengandung makna yang sangat dahsyat, saudara. Apa maknanya, saudara? Perhatikan yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mencari Abah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Artinya yang pertama, saudara, mencari Abah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Artinya yang dicari Tuhan Yahweh. Dirsu Yahweh, yang dicari Bapak Yahweh, saudara. Jadi yang dicari ini adalah Bapak Yahweh. Kenapa yang dicari Bapak Yahweh? Kita lihat. Yang pertama, sekarang ini di dunia, ya, sekarang ini berarti kan, sekarang ini di dunia mulai banyak yang kembali menyembah Bapak Yahweh. Tahun 2000-an orang bisa hitung. Bahkan saat orang menyampaikan nama Yahweh sudah bilang, wah itu salah, itu sesat, itu banyak hal orang yang menyampaikan seperti itu, saudara. Bahkan dulu saya teringat tahun 2000 untuk memberkati pernikahan saja dengan menggunakan nama Yahweh, belum ada gembala yang hanya 1-2 yang bisa memberkati, yang sudah memberkati menggunakan nama Bapak Yahweh. Artinya berkatnya di dalam nama Bapak Yahweh, saudara.
Tetapi sekarang ini saudara mencari apapun, banyak gereja bahkan sinode yang sudah memasukkan Bapa Yahweh. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia saudara. Banyak orang-orang yang sudah memasukkan nama Bapa Yahweh. Yang kedua saudara, selain sekarang ini di dunia banyak yang kembali memasyurkan atau menyembah Bapa Yahweh. Yang kedua, yaitu pergunakan waktu, ya. Pergunakan waktu untuk mencari Bapa Yahweh. Jadi kalau selama masih ada kesempatan, gunakan waktu itu untuk mencari Bapa Yahweh. Kenapa saudara? Karena ada waktunya Bapa Yahweh tidak berkenan ditemui. Karena kitab suci ajarkan tadi apa? Carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Selagi Bapa Yahweh berkenan ditemui. Berarti ada waktunya Bapa Yahweh tidak berkenan ditemui. Sudah tidak mau ditemui lagi. Oleh sebab itu selama kita masih ada waktu, jangan sampai kita terlambat. Saya selalu kasih moto kepada Kehilat Hodulah Yahweh, tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali datang kepada Aba Yahweh Besem Yeshua Hamasiah. Tapi jangan sampai kita terlambat, saudara. Gak pernah ada kata terlambat untuk bertobat kembali, tesufa datang kepada Elohim. Tapi jangan sampai terlambat. Terlambat itu ya sudah kita nggak bisa berbuat apa-apa, baru mau cari Tuhan. Itu namanya terlambat, saudara. Itu yang kedua. Jadi pergunakan waktu selagi masih ada waktu. Jadi waktu yang Tuhan berikan yang sangat singkat ini. Saya pernah menyampaikan bahwa jikalau Bapa Yahweh tidak mempersingkat waktunya, makanya sedikit yang terselamatkan. Artinya waktunya sangat singkat. Pergunakan waktu itu dengan baik. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Aba Yahweh bisa ditemui dan dicari hanya dengan tesufa atau pertobatan. Jadi Bapak Yahweh bisa ditemui hanya dengan pertobatan. Jelas kalau Tuhan mau kalau umatnya bertobat. Makanya dikatakan kitab suci apa? Jikalau engkau berdoa, aku memalingkan mukaku karena tanganmu berlumuran darah. Selama ada dosa, sulit kita mencari Tuhan. Oleh sebab itu buang dan kita kembali tesufa berbalik kepada Bapa Yahweh. Itu yang pertama saudara. Mencari Aba Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Jadi saat mencari Bapa Yahweh yaitu saudara, sekarang di dunia mulai banyak yang mencari Bapa Yahweh. Yang kedua, gunakan waktu selama masih ada kesempatan. Nah kita masih ada kesempatan untuk menghampiri tahtanya yang kudus. Yang ketiga, Bapa Yahweh pasti berkenan bagi orang yang mau bertobat. Amin. Jadi didatangnya itu dengan pertobatan. Jangan datang hanya karena butuh. Saya sudah sampaikan di RF Sabat semalam. Di dalam satu gereja atau Kehilat banyak orang tujuannya berbeda-beda. Ada yang tujuannya cari Tuhan itu kalau sembuh, supaya saya sembuh dari sakit tujuannya. Dua, ada yang orang tujuannya cari Tuhan supaya diberkati. Saudara, ada yang mungkin cari Tuhan tujuannya supaya dapat jodoh, ada juga saudara. Tetapi hari ini kita benar-benar mencari Tuhan karena kita rindu hadirat Elohim. Amin. Rindu hadiratnya Bapa Yahweh. Kita merindukan kasihnya yang luar biasa. Jangan saat wah pandemi ini saya sungguh-sungguh, tapi nanti pandemi sudah lewat biasa lagi. Tidak, harus konsisten tetap saya menyembah Bapa Yahweh. Saya pernah menyampaikan bahwa orang yang sering mendapat kejutan, orang yang sering mendapat bonus dari Elohim itu orang yang dekat. Orang yang kriterianya, orang yang rajin mendekat kepada Elohim. Amin. Yang dapat bonus itu pasti orang yang rajin dengan Bapa Yahweh saudara. Yang kedua, poin yang kedua saudara. Ya, poin yang kedua, panggil namanya selagi dia dekat. Nah, seperti kita sekarang ini sudah mencari Yahweh saat berkenan ditemui. Yang kedua, panggil namanya saat dekat. Artinya memang karena kita dekat dengan Tuhan, panggil namanya. Panggil namanya selagi kita dekat. Yang pertama saudara, yang dipanggil adalah, nih yang pertama saudara, yang dipanggil adalah Aba Yahweh Besem Yeshua Hamasiah, bukan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kan, panggil namanya selagi dia dekat. Kita orang yang dekat dengan Elohim, panggil namanya selagi dia dekat, saudara. Jangan panggil yang lain.
di dalam kitab Semot pasal yang ke-23 ayat 13 atau kitab Keluaran 23 ayat 13 dikatakan demikian saudara. Ufkol asar amarti alaihim tismeru wisem Elohim akhirim lo taskiro lo yisma alpika. Dalam segala yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Elohim lain atau Tuhan yang lain jangan kamu panggil. Jangan sampai nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi nama Tuhan yang lain jangan dipanggil. Mumpung kita kenal Bapa Yahweh dan kita sudah mengenal kebenaran, panggil namanya. Jangan panggil nama Elohim lain. Amin. Uvekol asar amarti alaihim tismeru weset Elohim akirim lo taskiru lo yisma albika. Dalam segala yang kufirmankan kepadamu, haruslah berawas-awas. Nama Elohim lain atau ilah lain atau Tuhan yang lain jangan kamu panggil. Jangan sampai kedengaran dari mulutmu. Dipanggil, apalagi kedengaran dari mulut kita saja gak boleh saudara. Justru yang kita puji, kita tinggikan Elohim kita sendiri saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua saudara, yang kedua yang dipanggil namanya, bukan sebutannya. Wah, saya panggil Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, nggak jelas siapa saudara. Harus fokus yang dipanggil namanya. Dalam kitab 1 Divriya Yamin atau 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 8. Hodulah Yahweh kiru bismu, bersyukurlah pada Yahweh, panggilah namanya. Bismo, panggilah namanya. Bismo artinya dari kata shemmo, artinya namanya, yang dipanggil namanya. Namanya siapa? Dikata hodulah Yahweh, bersyukurlah kepada Yahweh, yang dipanggil Yahweh. Panggilah kiru bismo, panggilah namanya. Jadi namanya untuk dipanggil untuk apa? Dipuji, diceritakan. Saudara, namanya dipuji. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, megahkanlah dia, ceritakanlah perbuatannya yang ajaib kepada segala bangsa. Gimana kita mau menceritakan Tuhan saya ajaib? Siapa Tuhanmu? Pokoknya Tuhan. Gak jelas saudara. Tapi begitu kita memanggil Bapa Yahweh ajaib, dia melalui tangan Mose nabinya bisa membelah laut Suf. Saudara, amin. Melalui nabinya Eliyahu, yang artinya Elohimku adalah Yahweh, dia bisa memanggil api dari langit sehingga menjilat seluruh korban bakaran. Saudara yang dikasih, ini keajaiban-keajaiban yang Elohim buat. Makanya sampai dikatakan Eliyahu bilang, kamu panggil nama Tuhanmu, aku akan panggil nama Yahweh Elohimku. Dan nanti api yang menjilat dari langit, dialah Elohim yang sesungguhnya. Saudara, siapa yang dipanggil Eliyahu? Aku memanggil nama Yahweh Elohimku, saudara. Ini hebat bagi Elia, saudara. Makanya yang dipanggil namanya. Saudara, saya rindu kehilat hodulah Yahweh tetap berseru-seru di situasi seperti ini, memanggil namanya yang ajaib. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah manfaatkan waktu yang ada selagi dekat, ya, manfaatkan waktu yang ada selalu dekat dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh, dengan Yeshua Mashiach. Manfaatkan waktu dengan Tuhan. Aduh, ini waktu, justru saya waktunya untuk saya dengan Tuhan harus semakin mendekat. Saudara yang dikasih, dulu kita mau mendekat sama Tuhan mungkin sulit. Coba seandainya ini terjadi 20 atau kira-kira 50 tahun yang lalu, kita nggak bisa live streaming seperti ini, saudara. Kalau ada terjadi sesuatu ini, saudara cuma bisa duduk ibadah di rumah sendiri tanpa harus bisa mengikuti. Sekarang ini canggih, saudara. Mungkin saat ini yang live streaming masih ada yang di perjalanan, mungkin sudah ada yang di rumah, mungkin masih ada yang di tempat pekerjaan, mungkin masih ada yang di toko, mungkin masih ada yang di ladang, tetapi saudara tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Lupa saya di ladang kok nggak bisa ibadah. Yeshua khotbahnya di bukit. Amin. Yeshua khotbah di bukit, dimanapun bisa menjadi berkat selama hati kita rindu. Yang dibutuhkan adalah kerinduan memang datang menghampiri tahta Elohim. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, manfaatkan waktu yang ada selalu dekat dengan Tuhan atau dengan Elohim, baik melalui doa
melalui ibadah. Kita bisa ikut ibadah live streaming seperti ini, tapi bisa juga doa di rumah sendiri-sendiri. Setiap pagi, mungkin kalau tidak bisa pagi sore, setiap sore, tidak bisa sore malam sebelum tidur, kita tetap bisa berdoa, tetap bergairah kepada Bapa Yahweh. Kenapa? Karena menjumpai Tuhan, datang kepada Elohim jauh lebih baik. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 84 ayat 11, lebih baik aku 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan cuma 1 hari loh saudara, itu masih pelataran saja perbandingannya 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun. Apalagi kalau kita ini tidak sehari di pelataran Elohim, tapi berhari-hari. Apa enggak perbandingannya jauh beribu-ribu kali. Itu baru pelataran. Apalagi kalau ruang kudus, apalagi ruang Maha Kudus kalau kita sudah kembali kepada Tuhan. Apa enggak kekal selamanya? Ternyata tinggal bersama Bapa Yahweh jauh lebih luar biasa. Amin. Tinggal bersama Yeshua HaMashiach itu luar biasa saudara. Saudara yang dikasih, sekali waktu saya kasih kisah, sekali waktu Yeshua bersama talmidimnya, murid-muridnya, naik perahu di sebuah danau saudara. Kemudian Yeshua tidur di buritan. Berarti Yeshua satu perahu apa tidak? Satu perahu saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang nelayan Yeshua atau muridnya? Muridnya. Latar belakangnya hampir nelayan. Seorang nelayan pasti tahu kapan danau ini gelombangnya besar, kapan cuacanya ini bagus. Karena waktu saya bulan November pergi Karimun, saat saya tanya sama tour guide-nya yang ada di sana, dia katakan kalau ke Karimun jangan bulan Januari, Februari, Desember, Januari, Februari, karena gelombangnya besar. Dia paham, saya nggak mungkin bisa mandu nanti saat ada di laut karena gelombangnya besar, atau mungkin cuacanya nggak bagus. Nelayan pasti tahu saudara. Yeshua tidak, Yeshua tidur. Tetapi sekali lagi, selama Yeshua di dalam kapal, di dalam perahu, nggak mungkin perahunya tenggelam. Amin. Jadi dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, selama Yeshua yang jadi nakodanya dan dilibatkan dalam rumah tangga kita, nggak mungkin perahu atau bahtera atau pekerjaan atau usaha kita itu tenggelam. Karena pasti ada Yeshua saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, libatkan terus. Maka setiap hari manfaatkan waktu yang ada selalu dekat dengan Tuhan. Setiap hari pergunakan waktu dengan baik, karena kita tidak tahu kapan dan waktunya. Jadi poin yang kedua saudara, panggil namanya selagi dia dekat. Banyak saudara yang terjadi mujizat. Contoh saudara, waktu Kepa bersama Yohanan mau masuk ke Bait Elohim, dan di situ ada orang lumpuh di dalam kitab Shluchim atau Kisah 3 yang ke-6. Kemudian orang meminta-minta itu, orang lumpuh itu meminta-minta. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apa yang dilakukan Kepa sama Yohanan? Emas perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan. Kira-kira orang itu mengharapkannya kalau minta-minta yang diminta apa? Uang. Kenapa bilangnya emas perak? Karena uang zaman dulu pakainya emas sama perak. Sahaf artinya kesef, itu uang, pakainya adalah emas dan perak yang terbuat dari itu. Makanya emas perak artinya uang aku nggak punya. Tetapi apa yang kupunya akan kuberi, akan kuberikan kepadamu. Yang diberikan apa saudara? Besar Yeshua HaMashiach Minatsret kum hidalek. Demi nama Yeshua HaMashiach, orang Nazaret itu dalam nama Yeshua yang disebut apanya? Namanya saudara. Demi nama Yeshua HaMashiach atau dalam nama Yeshua HaMashiach, orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Kum hidalek, bangkit dan berjalanlah. Artinya saudara, dalam nama Tuhan siapa? Makanya nama itu sangat penting dan nama itu sangat berkuasa. Amin. Nama itu sangat penting dan sangat berkuasa saudara yang dikasih Tuhan. Jadi panggil namanya selagi dia dekat. Amin saudara. Amin. Lanjutkan saudara. Ya,
Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang ada sekarang ini untuk selalu bersama dengan Aba Yahweh Besem Yeshua Masya. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan waktu? Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Karena waktu Elohim, waktu Bapa Yahweh Besem Yeshua itu selalu yang terbaik buat kita. Yang pertama harus kita lakukan, saudara. Yang pertama, berseru kepada Aba Yahweh supaya semakin dibukakan perkara-perkara besar dari Elohim. Artinya berseru, ngomong, berbicara, saudara. Berseru itu berarti ya memanggil, teriak, saudara, menjerit. Berseru kepada Aba Yahweh supaya semakin dibukakan banyak hal, bahkan perkara-perkara yang besar. Di dalam kitab Yeremia, saya tadi sudah kasih gambaran di cerita di depan. Waktu Yeshua bersama muridnya di dalam perahu, saudara. Muridnya datang sama Yeshua, guru kita akan binasa. Dia harus berseru, Tuhan tolong saya. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, dalam situasi seperti ini, saya butuh Engkau. Buat usaha saya, buat kesehatan saya, buat pekerjaan saya, buat pelayanan saya, buat gereja yang saya layani. Amin. Jadi kita butuh berseru. Sehingga saat kita berseru, kita akan diberikan hikmat. Banyak hal-hal yang besar dibukakan. Kita lihat, saudara, ayatnya. Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, Kheraele wa eleha wa akhida laka kedolot surat lo yadaitan. Yang artinya, saudara, berserulah kepadaku. Suruh berseru kepada siapa? Bapa Yahweh, saudara. Berseru, maka aku akan menjawab engkau. Kalau kita berseru, kita dijawab oleh Tuhan. Bukan diam saja. Maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Artinya sampai kita nggak ngerti, tapi Tuhan bisa kasih tahu kita. Amin. Apalagi orang lain. Kita saja takjub, apalagi orang lain pasti jauh lebih takjub lagi, saudara. Kita aja heran, kok bisa ya Tuhan tolong saya seperti ini, kok bisa saya seperti ini. Ini baru kita heran, apalagi orang lain yang bagi kita mustahil, kita nggak bisa lakukan, kok ternyata bisa. Apalagi saudara, orang lain pasti akan jauh lebih takjub. Oleh sebab itu berserulah kepadaku, berseru, panggil namanya. Hodulah Yahweh kiru bersemu, bersyukurlah pada panggilah namanya. Maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti. Bahkan sampai kita tidak mengerti, tetapi itu bisa dibuat oleh Bapa Yahweh buat kita. Amin. Yang tidak engkau ketahui sampai kita tidak mengetahui, saudara. Saya beri contoh lagi, saudara. Waktu Daud atau orang Filistin melawan orang Israel, saudara. Dan saat dia orang Israel melawan orang Filistin, tampillah Goliat, saudara. Seorang pahlawan yang gagah, seorang raksasa yang berperang lawan orang Israel. Semua orang Israel yang gagah perkasa ketakutan, termasuk Raja Saul, saudara. Sampai ketahuan, apalagi saat dilecehkan, saat dicemooh, saudara. Goliat berkata, mana orang yang tampil dari Israel? Gak ada satupun yang berani, saudara. Artinya padahal jelas Israel itu punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong, saudara. Ini Goliat ini gambaran kehidupan kita. Kalau saat ini kita menghadapi raksasa-raksasa masalah yang terjadi. Sudah pandemi belum selesai, saudara. Ekonomi kita digoncang, saudara. Ibadah kita tidak bisa seperti dulu lagi bersama-sama. Masih ini kan menghadapi raksasa-raksasa yang besar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi dengan situasi kita libur 2 hari kayak gini. Coba kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa apa-apa. Bisa nggak kita mengalahkan raksasa-raksasa masalah yang kita hadapi? Ini Goliat. Apa yang dilakukan Daud saat Daud tampil, saudara? Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing. Saudara, kalau itu digambarkan, saya pernah membuat satu renungan. Itu baju sirahnya itu beratnya hampir 50 kilo. Apa nggak begitu berat masalah yang dihadapi Daud menghadapi Goliat? Baju sirahnya aja berat seperti itu kok.
Seringkali kita juga menghadapi masalah begitu berat, masalah yang kita hadapi. Tapi sekali lagi, Daud berani berkata, engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot, segala barisan Israel yang engkau tantang. Amin. Daud hanya mengandalkan nama Yahweh Elohim, yaitu segala barisan Israel yang engkau tantang. Jadi kalau kita punya masalah, sama saja Tuhan juga bermasalah buat kita, saudara. Amin. Kita ini anaknya. Kalau kita punya masalah, pasti Tuhan yang bapaknya kita juga tahu masalah yang kita hadapi. Orang Bapak Yahweh bapaknya kita kok. Amin, saudara. Jadi seperti Daud yang katanya yang ditantang oleh Israel. Tapi Daud ngomong apa? Aku mendatangimu dengan nama Yahweh Elohim Israel, nama Yahweh Elohim Sebaot, segala barisan Israel yang kau tantang. Artinya nama Bapa Yahweh begitu ajaib. Dan buktinya raksasa-raksasa masalah yang besar yang dihadapi Filistin, termasuk yang kita hadapi sekarang, gugur dan kalah, saudara. Amin. Daud menjadi pemenangnya. Secara logika nggak mungkin Daud itu kecil sedangkan Goliat itu besar, saudara yang dikasihi. Bahkan Goliat itu membawa pemegang senjata sendiri, pakai baju sirah, pakai ketopong dan sebagainya, saudara. Secara logika nggak masuk akal bisa menang. Tapi inilah kitab suci yang kita tulis, yang ditulis, yang menjadi kekuatan buat kita, yaitu bahwa engkau, dikatakan ya, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara besar yang tidak engkau ketahui. Kalau pakai logika nggak masuk akal. Amin. Tetapi saudara, dikatakan di sini dengan perkara-perkara yang besar yang tidak engkau mengerti, nggak usah dipikir. Saya yakin saya anak Tuhan, pasti Tuhan tolong saya. Amin. Saya anaknya Bapak Yahweh, kalau saya punya masalah pasti Bapak Yahweh tolong saya. Kalau saya punya Yeshua Masih dan Yeshua di hati saya, ya nggak mungkin saya dibiarkan mengalami sakit penyakit yang melebihi kekuatan saya. Karena Yeshua di dalam diri saya. Apalagi Yeshua itu sang penyembuh. Amin. Yahweh Rafa itu Yahweh sang penyembuh. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang kedua, ya, ikuti dan sesuaikan rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup kita, bukan rancangan kita, saudara ya. Bukan jalan dan rancangan dan jalan kita. Yang kita ikuti rancangan Tuhan dalam hidup kita, bukan ikuti jalan kita terus dipasrahkan sama Tuhan. Maksudnya kita memaksakan Tuhan, tidak, tapi ngikutin alurnya Tuhan. Amin. Saudara, jadi ngikutin rancangannya Tuhan, jangan rancangan kita yang dipaksakan. Tapi apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan apa maunya kita dengan Tuhan, tapi maunya Tuhan dalam hidup kita. Kitab suci ajarkan YAC Retsonika, terjadilah kehendakmu. Jadi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kita lihat ayatnya, saudara. Yang kedua ayatnya, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Kilo maksepotakem welo darkekem derakai naum Yahweh. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Dafar Yahweh, saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Dan jalan kita, jalannya Bapak Yahweh bukan jalannya kita. Artinya makanya kita yang menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Kita boleh bermimpi, kita boleh memikirkan hal-hal yang besar, tapi semuanya kembali kehendak Tuhan, kehendak Bapa Yahweh yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi sesuaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, ikuti yang ketiga, doa kita didengar Abba Yahweh besem Yeshua Mashiach. Ya, yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, lanjut. Ya, doa kita didengar Abba Yahweh besem Yeshua Mashiach. Inilah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita memang dekat dengan Tuhan, waktunya Elohim pasti yang terbaik buat kita.
Doa kita akan didengar oleh Aba Yahweh besim Yeshua Mashiach. Dan bukan hanya didengar, dan bukan hanya dijawab, tetapi dikabulkan. Amin. Jadi bukan hanya didengar, bukan hanya dijawab, tetapi dikabulkan doa kita. Artinya banyak nilai-nilai plus yang kita bisa terima bersama dengan Bapa Yahweh. Kita akan buktikan, kita lihat ayatnya di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia 29 ayat 12. Dikatakan saudara, demikian damar Elohim. Ukratem oti wa halaktem wa hitpaliltem elai wa samaiti alaihem. Maka kamu akan memanggilku. Artinya memanggil siapa? Bapa Yahweh. Dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku. Ya. Dan aku akan mendengarkan kamu. Amin. Perhatikan ini, ayat ini luar biasa saudara. Satu ayat tetapi dampaknya, terobosannya luar biasa. Yaitu saudara perhatikan, maka kamu akan memanggilku. Artinya kita memanggil nama Bapa Yahweh. Dan kamu akan datang, bukan hanya memanggil, tapi datang mau berdoa. Orang yang berdoa pasti harus rendah hati, bukan memaksa Tuhan. Namanya saja berdoa, biar kehendakmu yang terjadi. Oleh sebab itu doa Bapa kami Avenu Seva Samahim Yitkada Semeha Tafu Malkuteka Yeaserensoneha Kaaser Basyamayim Gamba Areti. Bapa kami yang di Samayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga atau di Samayim, dan terjadilah kehendakmu. Saudara yang dikasih, katakan saudara, maka kamu akan memanggilku. Yo saudara, kita umat-umat Elohim, maka kamu akan memanggilku, jadi memanggil nama Yahweh. Dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku. Kita datang, dan untuk ibadah doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya tanya, saudara, ibadah doa di gereja dikabulkan? Amin. Amin. Di rumah? Amin. Naik mobil? Amin. Naik motor? Amin. Artinya tidak dibatasi ruang dan waktu. Buktinya kita ibadah di sini, tadi saya lihat live, ada yang dari Pulau Jawa sih banyak nih, sudah Pulau Jawa. Tapi dari luar pulau ada yang dari Pekanbaru, ada yang Pulau Sumatera, ada yang Pulau Bali, ada yang Pulau Kalimantan, ada yang dari Palu, ada juga yang dari Sydney, dari luar negeri ikut. Artinya tidak dibatasi ruang dan waktu. Coba kalau ini dulu tidak seperti ini terjadi, ibadah seperti ini terjadinya 20 tahun yang lalu deh. Nggak ada live streaming seperti ini. Sekarang tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya jangan bilang, aduh Tuhan aku nggak bisa datang sama engkau, aku waktunya sibuk. Nggak ada sekarang kata sibuk. Karena dimanapun saudara bisa tetap datang, dimanapun saudara tetap bisa merenungkan daftar Elohim. Amin. Amin. Coba kalau saudara, wah kayak Pak Nowo lagi pergi ke Surabaya malam, nah, berangkat malam, saya ngirim renungan malam, di jalan tetap bisa membaca, merenungkan daftar Elohim. Amin. Amin. Mungkin ini kehilat yang ada di Nglelo ataupun yang di Kasiran yang sekarang live bersama kita. Saudara, mungkin masih saudara waktu saya ngirim renungan masih pagi-pagi renungan, sudah ada yang di ladang, tapi toh tetap bisa membuka, saudara. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecuali memang sinyalnya nggak ada. Ya lain kalau sinyalnya nggak ada, low sinyal. Saudara. Jadi saudara dikatakan, dan saat akan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Bukan nyuekin kamu, apalagi menutup telinga, tidak, tapi akan mendengarkanmu, saudara. Saudara yang kasih, coba kalau bayangkan kita ngobrol sama orang saja, nggak usah sama Tuhan deh. Kita ngobrol sama orang, Pak tolong ya gini. Tapi orang yang kita ajak ngobrol memalingkan muka, enak nggak? Nggak enak, saudara. Wah ini nggak menghargai saya. Apalagi saat orang ngobrol terus kita tutup telinga, wah nggak mau dengar, pasti juga nggak nyaman, saudara. Tetapi Bapa Yahweh luar biasa, dan aku akan mendengarkan kamu. Itu artinya waktu Tuhan terbaik buat kita. Amin. Waktu Tuhan sungguh terbaik buat kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita belajar
bahwa kita harus tahu kapan waktunya Tuhan. Sekali lagi, dirsu Yahweh, carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Saat ini Bapak ya, kalau saya bilang itu obral, nih ayo silakan yang mau datang kembali sama saya. Nih kepada Bapak bersamaku. Ini orang Bapak Yahweh lagi ngomong nih, ayo makanya berlomba-lomba cepat datang kepada Bapak Yahweh. Karena saat ini masih di dunia masih banyak yang belum mengenal nama Bapak Yahweh. Bahkan ada yang diberitahu pun menolak. Ya enggak? Jadi saudara, ini waktunya, ayo datang. Nanti sekali waktu selagi dia berkenan ditemui. Berarti ada waktunya Tuhan gak mau berkenan ditemui. Kalau sudah gak berkenan, ya seperti bahteranya Noah. Yang nutup bahtera itu bukan Noah, tetapi Elohim sendiri. Dan saat orang teriak-teriak sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kenapa? Karena pintunya sudah tertutup. Begitu juga dengan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Yang 5 yang bijak sudah masuk, yang bodoh bilang teriak, tungguin, nggak bisa, saudara. Berarti ada waktunya Tuhan itu berkenan ditemui. Makanya jaga api menorah, pelita kita ini tetap menyala dalam hidup kita. Amin. Tetap menyala-nyala. Yang paling terakhir saudara, saudara bisa bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Yang dari streaming, kalau live streaming bisa lihat, bisa juga mengikuti. Bisa kelihatan nggak kira-kira? Bisa, oke. Kalau bisa kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Waktu bersama apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach adalah yang terbaik bagiku. Haleluya, amin. Yes. Kunya diganti namanya sendiri ya. Kunya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Waktu bersama apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach adalah yang terbaik bagi kita. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita angkat pujian waktu Tuhan, bisa dong? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta tolong Rio bisa bantu nyanyi di depan. Rio, ayo Rio. Rio angkat pujian ini, yang lain bisa mengikuti dengan baik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Yesus memulihkan hidupku. Segala kita pujian itu lebih sungguh. Sesuatu terjadi,
sesuatu terjadi. Terima kasih Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. waktu Yahweh pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yahweh pasti yang terbaik. Waktu Yahweh pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yahweh pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, baik yang di tempat ini maupun yang live streaming di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan janganlah engkau makan roti yang ada di tangan kananmu sebelum engkau mendengarkan dakwah Elohim. Demikianlah dakwah Elohim buat kita semua. Sebab aku sendiri telah menerima dari Adonai apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Adonai Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur dia memecah-pecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kananmu adalah tubuh Adonai Yeshua Masih, tubuh yang sudah menyembuhkanmu, tubuh yang sudah memulihkanmu, tubuh yang sudah memberkatimu, dan tubuh yang sudah menyelamatkan jiwamu. Mari kita bersama-sama makannya demi nama Adonai Yeshua Masih. Mari Bapak Ibu sing kasih Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan janganlah engkau minum dari cawan yang ada di tangan kananmu sebelum engkau mendengarkan dakwah Elohim. Demikianlah dakwah Elohim buat kita semua saat ini. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Adonai Yeshua sampai dia datang kembali. Percayakah saudara bahwa cawan di tangan kananmu adalah darah Adonai Yeshua Masih? Darah yang sudah menyembuhkanmu, darah yang sudah memulihkanmu, darah yang sudah memberkatimu, dan darah yang sudah menyelamatkan jiwamu. Mari kita bersama-sama meminumnya demi nama Adonai Yeshua Masih. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi dan kita akan menyembah. Dan nanti saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan, yang mengalami kelemahan, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami kegelisahan saat ini, saudara yang di rumah bisa mengangkat tangan, dan engkau nanti akan ikut tumpang tangan di tempat mana pergumulanmu saat ini terjadi. Baik kalau saudara yang sakit, tumpangan tangan kan saudara di tubuh saudara masing-masing. Kalau saudara pergumulan, angkat kedua tanganmu. Dan waktu Bapak Yahweh pasti yang terbaik buat kita. Waktu Elohim pasti yang terbaik buat kita. Jika saudara di rumah mengalami banyak masalah pergumulan, menghadapi raksasa permasalahan, yakinlah bahwa waktu Bapak Yahweh yang terbaik buat kita, untuk memulihkan kita, untuk menolong kita. Saat kita mau berseru, mau berserah kepada Bapak Yahweh, memanggil nama Yahweh Elohim, Besar Yeshua Masya, ingat saya kumbi dalek, maka akan berjalanlah ekonomi saya, sembuhlah sakitku, apapun yang mengalami
Masia, Urwa Kodes Kila Orang Maen. Bapak, kami berdoa buat anak-anakmu saat ini yang mereka mengangkat tangan, yang saat ini mengalami ketakutan, yang saat ini mengalami sakit, yang saat ini mengalami kekhawatiran, yang saat ini mengalami kejatuhan, yang mengalami raksasa-raksasa masalah dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami berdoa buat yang di ruang ini maupun yang bersama-sama mengikuti live streaming. Kami berdoa bersama Adonai Yeshua Mashiach, demi nama apa Yahweh, bersama Adonai Yeshua Mashiach. Apapun sakitmu, apapun ketakutanmu, apapun masalahmu, apapun yang kau hadapi, kekhawatiranmu, kejatuhanmu, demi nama Adonai Yeshua Mashiach, jadilah tahir dan sembuh, jadilah engkau kuat luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat anakmu yang saat ini live streaming, Pak Effendi yang mengalami sakit, yang ada di kota Bogor ya Tuhan, dan terpisah dengan keluarganya karena mengalami sakit. Kami berdoa atas izin Elohim dari tempat yang maha tinggi. Hai engkau penyakit tidak berkuasa lagi kepada anak-anak Elohim. Aku perintahkan keluar demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Yahweh Rafa, Yahweh sudah menyembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Daniel Subowo dan bersama keluarga, anak-anak, cucu dan menantunya yang ada di Jakarta. Kami berdoa demi nama Adonai Yeshua Mashiach, jadilah tahir dan sembuh. Karena Yahweh Rafa sudah menyembuhkanmu. Tubuh jiwa memilih Bapak Yahweh, maka engkau sembuh saat ini. Kami berdoa buat Pak Toto yang ada di Jogja. Kami berdoa buat Pak Eri yang ada di Kasira. Kami berdoa buat Eyang yang ada di Kopeng. Kami berdoa buat Pak Kamiji yang ada di Kuyang. Kami berdoa buat Mai. Kami berdoa saat ini buat anak-anakmu yang mengalami sakit. Kami berdoa buat Umesa. Kami berdoa buat opa-oma yang ada di Cirebon. Kami menyerahkan mereka semua yang mengalami sakit, siapapun mereka Bapak. Yahweh Rafa sudah menyembuhkan. Dari mereka yang mengalami ketakutan, maka keberaniannya muncul menghadapi masalah itu. Yang mengalami kekhawatiran, maka Yesus adalah pengharapannya. Dan saat ini yang mengalami kejatuhan, baik ekonomi apapun, Tuhan bangkitkan. Besem Yesus meminaksa bumi komi darek. Maka demi nama Yesus masyarakat itu bangkit dan berjalanlah. Maka berjalanlah ekonomimu, berjalanlah kehidupanmu, dan sukseslah setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tanganmu. Mempelaimu berhenti menyampaikan dakwah ilmu, tapi mempelaimu percaya Ruh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dimanapun saat ini terjadi kegerakan yang luar biasa, kami akan lihat mujizat itu terjadi demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Waktu Bapa Yahweh yang terbaik pasti kita akan pujian refnya lagi lebih sungguh dan saya serahkan.